Wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi Sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Allahumma inni a'udzu bika an adilla aw udalla aw azilla aw uzalla aw adlima aw udlama aw ajhala aw yujhala alayya. Rabbi zidni ilma wa wasi' li fi rizqi wa barik li fi ma razaqtani waj'alni mahbuban fi qulubi ibadika wa azizan fi uyunihim واجعلني وجيها في الدنيا والآخرة ومن المقربين يا كثير النوال ويا حسن الفعال ويا قائما بلا زوال ويا مبدئا بلا مثال فلك الحمد ولك المنة ولك الشرف على كل حال وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. أما بعد وبسند المتصل إلى الإمام الفقيه الأصولي النحوي المفسر جلال الدين محمد بن أحمد بن محمد بن إبراهيم المحلي وإلى الإمام الحافظ المؤرخ الأديب المحقق المدقق جلال الدين عبد الرحمن بن أبي بكر بن محمد بن سابق الدين بن قدير السلوطي رحمه الله تعالى ونفعنا بهما وبعلومهما وبأسرارهما وبأسرار سائر الصالحين. اللهم افتح لنا فتوح العارفين. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا الذي ينفعنا وزدنا علما والحمد لله على كل حال. إلى تفسير قوله تعالى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ثمانية أزواج من الضأن اثنين ومن المعز اثنين قل أذكرين حرم أم الأنثيين أم اشتملت عليه أرحام الأنثيين نبئوني بعلم إن كنتم صادقين. ثمانية أزواج 8 pasang asnaf sinfun, ada kelompok 8 badal min hamulah wa farsyah. Thamaniyata itu menjadi badal dari lafaz wa minal an'ami hamulatan wa farsyan thamaniyata azwaj. Jadi jenis binatang ternak yang hamulah, dibebani tunggangan atau beban muatan, dan farsyan yang tidak pantas untuk diberi beban muatan, atau dalam bahasa yang lain hamulatan binatang ternak dewasa, unta dewasa, farsyan unta kecil atau binatang ternak yang ukurannya kecil seperti kambing. 8 azwaj pasang, minad dha'ni dari domba, zaujaini 2 pasang. Sepasang maksudnya, 2 maksudnya sepasang. Itsnaini, zaujaini itsnaini. Sepasang itu kan zakarin wa unsa, lelaki atau jantan, wa unsa betina. Wa minal ma'zi, dan dari kambing, bil fathi was sukun, dibaca fathah ma was sukun dan dibaca sukun ma'zi. Ada yang menyebutnya ma'iz, tapi di sini dibaca ma'zi. Itsnaini sepasang, jantan betina. Kul katakanlah ya Muhammad, wahai Nabi Muhammad, liman kepada orang harrama yang telah mengharamkan siapa man dzukural an'ami, jenis pejantan
jenis jantan dari binatang ternak tersebut, taratan sekali waktu, wa inathaha dan betinanya, betina dari jenis binatang ternak, ukhra pada waktu yang lain. Suruh argumentasi dengan model tanya jawab. Kenapa sekali waktu jenis jantan diharamkan, tapi dalam waktu yang lain jenis betina juga diharamkan. Wa nusiba dzalika ilallahi, dan dinisbatkan dzalika hal tersebut, pengharaman tersebut itu, ilallahi kepada Allah, membawa-bawa nama Allah. Adzakaraini minad dha'ni wal ma'zi harramallahu alaikum amil unthayain. Apakah dua jantan dari jenis domba dan jenis kambing harrama mengharamkan siapa Allah, Allahu alaikum atas kamu sekalian, amil unthayain atau dua minhuma dari jenis kambing dan domba dan kambing. Amma ishtamalat alaihi arhamul unthayain, amma atau apakah istamalat yang mencakup alaihi atas ma itu arhamul unthayaini, kandungan dari dua jenis itu, dzakaron kana au untha, jantan kana ada apa mastamalat itu, au untha atau betina. Kan membingungkan, sekali waktu diharamkan, sekali waktu dibolehkan, membawa-bawa nama Allah. Nabbi'uni, beritahukanlah oleh kalian ni kepadaku, bi'ilmin dengan suatu ilmu, an kaifiyati tahrimi dzalika, tentang cara pengharaman tersebut, bagaimana logika pengharamannya. In kuntum shadiqina, jika ada kamu sekalian shadiqin, orang-orang yang benar, fihi dalam zalik, dalam pengharaman tersebut. Al makna, maksudnya, maknanya adalah min aina ja'at tahrim, dari mana datangnya hukum pengharaman itu. Fa in kana min qiblat dzukurati fa jami'u dzukur haramun, maka jika ada dari arah pandang jenis jantan, maka jami'u dzukuri, seluruh jenis jantan, haramun haram. Ini dipilah-pilih, jantan yang begini haram, jantan yang begitu halal. Awil unusa, atau jenis betina, fajami'ul inathi, maka seluruh jenis betina, aw istimal haram, atau istimal mencakup ar-rahim, mencakup kandungan, fazaujan, maka dua pasang atau sepasang itu, famin aina takhsis, maka dari mana pengkhususan itu, kenapa ada pengkhususan bagi yang dalam kandungan. Wal istifhamu lil inkar, dan pertanyaan dalam ayat itu, redaksi ayat yang berupa pertanyaan, adzakaraini harrama amil unthayaini ammashtamalat alaihi arhamul unthayain. Istifham tersebut lil ingkari, untuk mengingkari. Wa minal ibili, dan dari jenis unta, itsnaini, sepasang, jadi dua juga. Wa minal baqari itsnaini, dan dari sapi dua. Kul, katakanlah wahai Nabi Muhammad, adzakaraini, apakah dua jantan harrama mengharamkan Allah, amil unthayaini, atau dua, ammashtamalat alaihi arhamul unthayain, atau apakah mencakup alaihi atas ma itu arhamul unthayaini, kandungan dua jenis. Am, bal, bahkan, akuntum syuhada, apakah kamu sekalian syuhada, huduran, hadir, menyaksikan, idh wassakumullahu bihadza, tatkala mewasiatkan kepada kamu sekalian Allah, siapa Allah, bihadza, dengan ini, at-tahrim, apakah kalian hadir mengetahui ketika Allah mengatur aturan semacam ini. Fa'tamattum dzalika, kemudian
berpegangan kamu sekalian dzalika kepada aturan tersebut, kepada pengharaman dan penghalalan tersebut? La, tidak. Kalian tidak hadir, kalian tidak menyaksikan. Bal antum kadzibuna fihi, bahkan kamu sekalian kadzibun, adalah orang-orang yang berdusta fihi, tentang hal tersebut, tentang pengharaman atau penghalalan dari jenis-jenis binatang tersebut. Faman azlamu, maka aila ahad, faman aila ahad, tidak seorang pun, azlamu, lebih aniaya, lebih zalim, mimman, dari orang, iftara 'ala Allahi, yang mengada-ngada atas nama Allah, kadziban, atas suatu kedustaan, bidzalika, dengan hal tersebut. Tidak dikatakan haram, dikatakan haram. Tidak dikatakan halal, dikatakan halal, mengatasnamakan Allah. Liyudilla, agar supaya menyesatkan man itu, annasa, kepada manusia, bighairi ilmin, tanpa dasar ilmu. Innallaha, sesungguhnya Allah, la yahdil qaumal zalimin, tidak memberi petunjuk siapa Allah, al qaumal zalimina, kepada kaum yang aniaya. Shadaqallahul azim, wallahu subhanahu wa ta'ala a'lam bissawab. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin, Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du, wa bis sanadil muttasil ila al-imam al-hafiz Syekh al-Islam Muhyiddin Abi Zakaria Yahya bin Syaraf an-Nawawi ad-Dimashqi Syafi'i radhiyallahu ta'ala anhu wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi fid dharin amin. Ila an qala, masih hadis tentang penjelasan Islam, iman, ihsan, dan asyratus sa'ah, pada bab mengenai kalimat fa'akhbirni an amaratiha, tanda-tanda kiamat. Jadi ketika ditanya kapan kiamat, Nabi menjawab, mal mas'ulu anha bi'a'lama minas sa'il, yang ditanya tidak lebih mengetahui daripada yang bertanya, sama-sama tidak tahu. Kemudian ditanya lagi, apa tanda-tandanya? Fa akhbirni an amaratiha. Di sini salah satunya adalah al-amah, budak perempuan, al-jariyah, budak perempuan yang kemudian melahirkan anak dari tuannya. Ada ketimpangan sosial. Jadi yang biasanya seorang budak wanita itu pada posisi budak, tetapi kemudian ini menjadi ibu dari tuannya. Ada banyak makna ya. Ada yang mengatakan bahwa maksud dari antalidal amatu rabbataha di sini, orang-orang Islam menguasai wilayah negeri-negeri kafir. Ini malah positif ya. Antalidal amatu rabbataha mengindikasikan bahwa kaum muslimin menjelang hari kiamat akan menguasai wilayah negeri-negeri kaum kafir. Maka terjadilah tawanan, namanya penguasaan ya, pada perluasan wilayah. Di situ ada biasanya terjadi perang, dan perang itu biasanya menimbulkan dampak sosial, terjadinya tawanan perang. Dari tawanan perang itu lahirlah perbudakan. Maka anak dari budak perempuan itu lahir dari tuannya, Ummul Walad. Maka kemudian
jumlah populasi wanita-wanita tawanan ini akan banyak melahirkan anak tuannya, yang itu menjadi tuannya, tuan si budak perempuan tadi. Anaknya sendiri menjadi tuannya karena benih yang dikandungnya berasal dari tuannya. Anak tersebut bimanzilati sayyidiha, berada pada posisi tuannya karena anak dari tuannya. Kenapa bisa dikumpuli? Ya karena tawanan jariyah. Jariyah itu kepemilikan dengan beberapa kriteria. Jadi indikator dari banyaknya futuhat Islam ya, pembebasan negeri-negeri oleh kaum muslimin sehingga tunduk kepada aturan Islam adalah banyaknya budak wanita yang melahirkan anak dari tuannya ketika itu. Pendapat yang lain ya, maknanya adalah kerusakan kondisi sosial manusia sehingga para tuan menjual ibu anaknya, jadi ummu waladnya, budak perempuan yang mengandung anaknya dijual. Alhasil ketimpangan sosial, kerusakan tatanan ini indikator menjelang hari kiamat. Sehingga orang tidak lagi paham dengan aturan syariat, jahil dengan haramnya menjual ummul walad. Mestinya budak yang mengandung anaknya sendiri tidak dijual. Ada faktor psikologi, kejiwaan bagaimana anak ini tetap memiliki seorang ibu, ada kedekatan dengan ibu kandungnya meskipun seorang budak. Tetapi aturan semacam itu dilanggar karena banyaknya kebodohan. Ada pendapat lain yang mengatakan anak durhaka kepada orang tua perempuannya, sehingga mengatur-ngatur orang tua bagaikan seorang tuan mengatur budaknya. Ini sekarang sudah terjadi fenomena ini. Jangan sampai oknum santri berperilaku seperti ini. Ya. Yang dikhawatirkan di antara kita adalah bagian dari tanda-tanda hari kiamat. Na'udzubillah min dzalik. Bagaimana contohnya? Telepon, Bu, kiriman sekian-sekian. Kalau nggak dikirim, jangan cari saya di pesantren misalnya. Bu, saya minta ini minta itu. Saya mau mondok asalkan demikian-demikian dengan persyaratan yang menyiksa orang tuanya. Ini apalagi membohongi orang tua. Fenomena terjadinya kebohongan itu biasanya menjelang ujian. Ya. Ini khawatir. Jadi meninggikan angka ujian sekian, mestinya hanya ratusan ribu menjadi jutaan. Kalau di pesantren sudah pandai menipu, ya, bagaimana nanti ketika pulang ke masyarakat? Ngecok jarum, mulai ngecok jaran. Ada akibat yang lebih fatal, lebih besar. Kemudian tentang mereka yang tak beralas kaki membangun bangunan mentereng, menjulang ke angkasa. Wa antaral hufatal uratal alata ri'a asya'i yatatawaluna fil bunyan. Ri'a asya' di sini ahlul badiyah, masyarakat badui, masyarakat yang jauh dari peradaban.
kondisi lemah mereka, kondisi geografis tempat tinggal mereka yang jauh dari tempat-tempat perkotaan, tiba-tiba sudah berubah menjadi fenomena membangun bangunan tinggi. Nah, hari ini negeri-negeri seperti di Jazirah Arabia, ya, Arab Saudi sendiri, Emirat, kalau kita melihat di Dubai, mereka ini kan keturunan orang-orang Badui, tapi kemudian karena memiliki minyak, migas, kilang-kilang minyak menghasilkan petrodolar, maka dari kekayaan itu mereka membangun bangunan yang menjulang, menembus awan sampai pada ketinggian. Jadi pada level sekian, jadi eskalatornya itu tidak lantai 13 tapi lantai 100, lantai 200, lantai. Yang nanti di puncaknya itu terlihat hanya awan saja. Begitu membuka jendela ada di atas awan. Jadi bahasa kata-kata negeri di atas awan benar-benar nyata, bukan impian lagi. Dan itu sudah terjadi hari ini. Yang dahulunya adalah keturunan orang-orang Badui, bahkan perilaku mereka masih mempertahankan tradisi Badui, ya. Kemah, berkemah itu orang-orang Badui kan tradisinya berkemah. Jadi meskipun rumahnya mentereng, di atas itu dia bikin kemah. Ingin mengenang suasana leluhurnya yang terbiasa dengan kehidupan berkemah. Kemudian tempat bersandar yang biasanya adalah seketup atau ini yang biasanya digunakan untuk kendaraan, tempat duduk, apa namanya? Bukan sekedup, ya. Tempat duduk kuda, unta, itu apa namanya? Pelana. Nah, pelana itu ketika dilepas menjadi sandaran. Nah, hari ini sandaran berbentuk pelana itu di perhotelan, di bangunan besar tetap dijadikan tradisi. Jadi meskipun mereka sudah maju, tetapi suasana taklidiyah, tradisional masih dihidupkan. Mungkin di Indonesia semacam itu juga, jadi bangunan mewah di dalamnya ada bambu, ada tempat yang mengesankan natural, alami, suasana pedesaan. Padahal ini hotel bintang 5, hotel yang bergengsi. Ini fenomena akhir zaman menunjukkan pada konstruksi bangunan juga. Sebagai akhir dari pembahasan tentang hadis ini adalah kesimpulan bahwa agama itu ada 4, ya. Agama itu ada 4. Pertama adalah Islam, kedua iman, kemudian yang ketiga ihsan. Ini tingkatannya, tingkatan agama. Dan asyratus sa'ah. Yang 3 ini disebut as-sawabit, ya. Iman, Islam, iman, ihsan, ini disebut as-sawabit, sesuatu yang tidak berubah. Ajaran agama yang memang tetap. Islam tidak akan berubah rukunnya, iman begitu juga, dan ihsan pun demikian. Tapi al-mutaghayyirat, ada yang bersifat dinamis, akan ada perubahan-perubahan, tanda-tanda alam menuju kiamat. Itu namanya al-mutaghayyirat, al-mutaghayyirat. Jadi ada as-sawabit, sawabit itu 3, ilmu Islam, ilmu iman, ilmu ihsan. Al-mutaghayyirat, al-ilmu bi alamatis sa'ah, ilmu tentang tanda-tanda
hari kiamat. Nah, ilmu tentang hari kiamat ini, tentang tanda-tanda hari kiamat, ada 3 yang biasa disebut oleh para ulama. Ada yang mengatakan ilmu fiqh tahawulat, ilmu al-fiqh at-tahawulat. Yang mempopulerkan nama ini baru saja wafat, Al-Habib Abu Bakar Al-Adani. Kemudian ada yang mengatakan ilmul mutaghayyirat. Ada yang mengatakan ilmu alamatis sa'ah. Sama, intinya sama. Wallahu subhanahu wa ta'ala a'lam bissawab. Rabbi zidni ilma, Rabbi zidni ilma, Rabbi zidni ilma. Subhanakallahumma asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ya Rabbana a'tarafna بأننا اقترفنا وأننا أسرفنا على لظى أشرفنا فتب علينا توبة تغسل لكل حوبة واستر لنا العورات وآمن الروات واغفر لوالدينا ربي ومولودينا والآل والإخوان وسائر الخلان وكل ذي محبة أو جيرة أو صحبة والمسلمين أجمع آمين ربي يسمع فضلا وجودا منا لا باكتساب منا بالمصطفى الرسول نهضى بكل سول صلى وسلم ربي عليه محمد وآله وصحبه عدد تشيخ بي والحمد لله في البدء والتناهي. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tawakkalu ala Allah.